Ibu. Gendis, ngapain kesini? Bu, emang istrinya Pak Ahmad itu meninggalnya di rumah sakit ini ya? Setahu ibu sih, istrinya Pak Ahmad itu dia kesini masih hidup. Tapi kayak udah pingsan gitu. Terus? Selama di rumah sakit, 3 hari dia koma. Setelah itu meninggal dunia. Berarti habis kelep di kolam berenang, Bu Arinta langsung dibawa ke sini. Terus koma, terus meninggal. Gitu ya, Kak? Iya, kamu benar. Apa yang benar, Gendis? Enggak kok, Bu. Hemat. Ini mantranya. Mbah yakin kalau saya membawa mantra ini saya akan aman? Kamu nggak percaya saya? Iya Mbah, saya percaya. Ini buat Mbah. Makasih ya. Oh iya Mbah, toples yang saya titipkan ke Mbah masih aman kan? Kamu tenang aja. Toples itu aman di tangan saya. Nanti kalau saya sudah deal sama pembelinya, saya akan ambil toples itu. Ya. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Masih banyak pekerjaan. Sebentar lagi tempat ini akan aku jual. Dan aku akan menjadi orang kaya. Lepasin! Tolong! Lepasin! Lepasin, Anita! Lepasin! Tolong! Tolong! Ahmad! Ahmad! Mas, bertahan, Mas! Ayo naik, Mas! Pegang tangan aku, Mas! Ayo naik, Mas! Ayo naik, Mas! Kok kamu bisa jatuh sih, Mas? Ernita tadi tarik aku. Gak ada apa-apa, Mas. Tapi tadi ada dia narik aku. Gak ada apa-apa. Sekarang kamu pulang, aku akan cari bantuan ya. Mas mau cari bantuan kemana? Cari banyak tanya. Sekarang juga mau pergi. Mbak Gordon! Hah? Kenapa hantu Arnita masih ganggu saya? Kamu tenang aja, Ahmad. Ini ada mantra yang lebih bagus. Mantra sialan! Percuma! Sama sekali nggak menolong saya. Jangan kurang ajar kamu, Ahmad. Terserah. Sekarang, mana toples bola mata istri saya? Kembalikan ke saya. Mata istri kamu akan saya jual. Karena sudah ada orang yang nawar lebih tinggi. Itu milik saya. Saya yang nitipin ke Mbah. Sekarang balikin. Melihat kelakuan kamu sama orang tua, saya jadi berubah pikiran. Dan saya akan jual sendiri itu toples. Ngerti? Alasan. Dasar penipu. Macam-macam kamu. Kamu akan mati kesakitan, Ahmad.
Maafin aku ya Gendis, kemarin aku udah marah sama kamu. Kasih ya Teh. Kasih ya. Nggak apa-apa kok Bu. Lagian kan Gendis itu orang lain. Pasti Ibu lebih percaya sama suami Ibu daripada orang yang baru Ibu kenal. Sebenarnya aku cuma ingin menjaga nama baik suami aku. Tapi sekarang aku semakin curiga deh sama Mas Ahmad. Ibu kamu kan suster. Mungkin dia tahu ini obat apa. Aku cari di internet tapi nggak ketemu ini obat apa. Sayang, ini diminum obat ya. Makasih ya, Mas. Aku pergi arisan dulu ya. Memangnya kamu udah kuat? Masih lemes sih. Cuman kan nanti aku minum obatnya. Masih sehat kok. Habisnya aku bosan di rumah terus. Ayo, hati-hati ya. Aku pergi dulu ya. Udah dikasih racun. Masih belum mati juga. Ya ampun. Jadi obat ini digunakan oleh Pak Ahmad untuk meracuni Bu Arnita sampai dia meninggal. Karena Bu Arnita tetap sadarkan diri, akhirnya Pak Ahmad menenggelamkan Bu Arnita di kolam renang. Tega banget sih. Gendis, ada apa? Jadi, Bu Arnita itu meninggal di rumah sakit, Nis. Terus arwahnya gentayangan di rumah sakit. Aku juga nggak tahu sih. Jadi ternyata orang yang aku cintai dan aku percaya tega berbuat keji. Hati manusia emang gak ada yang tahu. Kadang orang berbuat gak sesuai dengan kenyataan. Banyak kejadian tak kasat mata. Agnes, ayo kita susul Budian. Ya kak, takutnya nanti dia dicelakain sama Pak Ahmad. Aku pergi dulu ya. Iya, barangnya sudah saya siapkan. Bos tolong siapkan 200 juta, saya akan segera meluncur ke sana. Mas Ahmad, apa yang udah kamu lakukan? Itu yang ditoples mata aku kan? Kenapa kamu tega menjualnya, Mas? Harusnya kamu kuburkan mata itu bersama orang yang udah donorin matanya ke aku, Mas. Dengerin penjelasan aku dulu. Aku udah tahu semuanya. Selama ini aku percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu lelaki yang kejam, Mas. Bagus kalau kamu sudah tahu. Karena cepat atau lambat, pasti kamu akan tahu. Dan aku udah capek sandiwara di depan kamu. Sekarang, kamu ikut aku. Ya, tanda tangani surat hibah tanahmu itu. Enggak, aku nggak akan kasih tempat wisata itu ke kamu, Mas. Oh, jadi kamu nolak? Oke. Aku akan kirim kamu ke tempatnya Arnita. Lepasin Mas! Kamu harus bertanggungjawabkan perbuatan kamu, Ahmad. Arnita, Aku nggak akan maafin kamu. Selama aku hidup, aku sangat mencintai kamu. Besarnya cintaku ke kamu. Aku sampai merasa bersalah karena aku nggak bisa memberikan kamu anak. Aku selalu merasa iri.
kepada wanita yang punya anak. Dan aku sampai membunuh semua bayi mereka. Ini semua karena kamu, Mas. Hentikan Bu Agnita! Mas Ahmad! Dan kamu juga. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu Mas Ahmad sudah berubah. Dan dia pelan-pelan telah membunuhku dengan obat. Maafin aku, Mbak. Aku nggak tahu soal itu. Aku akan memaafkan kamu. Tapi kembalikan dulu mataku. Maksud Mbak Arnita? Aku yang sudah mendonorkan mataku untuk kamu. Jadi Mbak Arnita yang donorin matanya ke aku. Kenapa Mas Ahmad nggak pernah cerita? Kamu gak usah membela diri. Kalian berdua sudah benar-benar keterlaluan. Kalian telah menguburkan aku tanpa mataku. Maafin aku, Mbak. Aku bener-bener nggak tahu kalau Mbak Arnita dikubur tanpa mata. Silahkan ambil mata aku rela. Kak, aku rasa Bu Arnita itu cemburu berat sama Bu Dian. Makanya dia pengen bunuh Bu Dian. Bu Arnita, mengembalikan mata ibu kembali itu tidak bisa membuat ibu hidup lagi. Maafin aku, Dian. Aku ikhlas mendonorkan mataku untuk kamu. Terima kasih karena kamu sudah memberikan matamu untukku. Tolong kuburkan mata baruku bersama jenazahku. Iya, Mbak. Makasih udah donorin matanya buat aku. Sekarang aku udah lega. Jenazah Mbak Arnita dimakamkan lagi dengan kedua mata yang lengkap. Jadi selama ini arwahnya Arnita gentayangan gara-gara nggak ada matanya. Iya Bu, bener. Gendis, makasih ya udah bantuin saya masalah ini. Mbak Dian yang sabar ya. Semoga peristiwa ini nggak terulang kembali. Bu Fatma, makasih ya. Semoga Mas Ahmad bisa tenang di alam sana. Iya, sama-sama.